Di sebuah sekolah menengah, sekelompok siswa sering menghabiskan waktu bersama setelah jam pelajaran. Namun, di antara mereka ada yang mulai melupakan kewajiban ibadah. Sementara yang lain terlalu sibuk menilai orang lain tanpa menyadari kesalahannya sendiri. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana mereka menemukan jalan kembali. Suasana sekolah mulai lenggang, matahari siang menyengat, dan suara azan zuhur terdengar dari masjid sekolah. Beberapa siswa masih berkumpul di koridor, bercanda dan berbincang. Udah azan. Kita ke masjid gak? Santai aja bro, ntar di rumah juga bisa. Iya, lagi pula kalau ke masjid pasti kena ceramah Pak Ustadz. Bosan bro. Tapi kalau ditunda terus itu malah lupa. Sholat itu bukan mainan loh. Wih, Raka udah jadi ustadz sekarang. Hidup mah dibawa nikmat aja, Rak. Tapi kan sholat itu kewajiban, masa kita tunda terus? Nanti aja kalau udah tua, baru deh kita tobat. Naila dan Siti berbicara dengan Aisyah. Naila menatap Aisyah dengan tatapan menghakimi. Aisyah, hijab kamu tuh masih berantakan. Masa udah lama pakai hijab tapi masih gak rapi? Aku kan masih belajar. Nay, kalau mau nasehatin harusnya dengan cara yang baik. Jangan malah bikin orang minder. Aku tuh cuma mau dia lebih baik. Ya tetap aja, kita kan gak tahu perasaan orang. Lebih baik kamu minta maaf. Oke? Kayak diri sendirinya udah bener aja. Aisyah, kok kamu diem aja? Aku gak apa-apa kok Siti. Nay, itu Aisyah jadi diem. Kayaknya dia tersinggung sama perkataan kamu tadi. Masa sih? Perasaan tadi aku ngomongin fakta kok. Ya tetap aja, kita kan gak tahu perasaan orang. Lebih baik kamu minta maaf. Aisyah, maaf ya. Tadi kalau perkataan aku bikin kamu tersinggung. Gak apa-apa kok Nay, aku juga tahu kalau kerudung aku berantakan. Setelah ini bakal aku perbaiki lagi. Setelah itu, sekitaran jam 1 siang, Dimas berjalan ke parkiran mengambil motornya. Hendak pulang. Dia melajukan motornya melewati jalan serta beberapa siswa dan siswi. Dia melihat mereka sedang berjalan beriringan. Dia memberhentikan motornya tepat di hadapan mereka. Tentunya membuat mereka juga refleks berhenti dan menatapnya. Masih zaman ya pulang sekolah jalan kaki. Naik angkot lagi. Apa nggak panas tuh? Mana macet-macetan lagi. Ya udah sih, bikin sehat juga kok. Lagian motor masih dibeliin pakai uang orang tua aja bangga. Ribut mulu, masa gitu doang kalian ributin? Kalian udah SMA loh, masa kalah sama anak SD? Setelah mengatakan itu, Dimas menarik gas motornya membuat suara motornya menimbulkan suara bising. Namun mereka bertiga sama sekali tidak mempedulikannya. Tanpa basa-basi, mereka berjalan seolah hanya angin yang lewat. Setelah sholat asar, Ustadz Hasan berdiri di depan siswa yang hadir. Fadil dan kawan-kawannya tadi bercanda saat sholat. Sholat itu bukan sekedar gerakan. Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Jika kita sholat dengan main-main, apakah pantas berharap pertolongan darinya? Begitu juga akhlak. Menasehati itu baik, tetapi jika disertai kesombongan, itu menjadi dosa yang lain. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaril ladzina takhudhu dinahum la'ibau wa lahwau wa gharathumul hayatad dunya wa zakari bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' wa in ta'dil kulla adli la yu'khadh minha ulaikal ladzina absilu bima kasabu lahum syarabum min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Yang artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Raka, Fadil, dan Dimas sedang makan siang di kantin. Mereka masih membahas kejadian kemarin sore di masjid.
Gue gak habis pikir sama Rizky, soalnya banget kayak Ustadz aja. Tahu tuh, padahal mah sama aja. Sholat juga bolong-bolong. Udahlah, yang penting kita happy-happy aja, nggak usah dengerin omongan orang. Lagian dia siapa ngatur-ngatur kita? Maaf, apa yang kalian bicarakan tentang saya? Saya cuma mau bilang kalau kita itu semua sama-sama belajar, nggak ada yang sempurna. Saya juga masih banyak salah kok. Tapi semalam lo kayak nyindir kita. Saya cuma mengingatkan tentang kewajiban sholat. Siapa tahu ada yang lupa. Tapi lo juga gak boleh hak ngatur-ngatur kita. Saya nggak bermaksud ngatur. Saya cuma ingin kita sama-sama menjadi lebih baik. Udahlah Rizky, kita ngerti kok. Urus aja diri lo sendiri sebelum ngurusin orang lain. Di parkiran sekolah sore hari, Dimas keluar dari gedung sekolah dan terkejut melihat tempat parkirannya yang kosong. Motor gue mana? Gak mungkin, tadi kan ada di sini. Hah? Serius, Dim? Coba cek lagi. Mungkin kamu lupa naruh. Gak mungkin, gue inget jelas parkir di sini tadi. Ya udah, coba kalian lapor ke satpam. Ayo. Mereka pun melapor ke pos keamanan dan satpam memastikan bahwa motor Dimas benar-benar hilang. Dimas pun terduduk lesu. Ada yang bisa ibu bantu, Raka? Bu, saya mau tanya, kenapa ya akhir-akhir ini saya merasa gelisah, padahal saya udah berusaha belajar keras buat Olimpiade. Mungkin hati kamu sedang mencari ketenangan. Cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulailah dengan menjaga sholat 5 waktu. Keesokan harinya, ia pun mulai menjaga sholatnya dengan sungguh-sungguh. Perlahan, hatinya merasa lebih tenang dan semangat belajarnya meningkat. Masya Allah, Setelah selesai, mereka saling tersenyum dan saling menepuk bahu. Kesalahan mereka menjadi pelajaran yang berharga. Terkadang, kesalahan bukan sekedar hukuman, melainkan cahaya yang menuntun kita pulang. Seperti senja yang berpamitan, meninggalkan langit dalam semburat jingga. Begitu pula manusia yang harus meninggalkan kesombongan dan kelalaian untuk menemukan makna baru dalam hidupnya. Mereka yang tertawa dalam kelalaian akhirnya menyadari betapa berharganya waktu yang terbuang. Mereka yang merasa lebih tertinggi akhirnya mengerti bahwa keikhlasan bukan tentang menilai, melainkan memahami. Hidup selalu menawarkan jalan kembali bagi siapapun yang ingin berubah. Dan begitulah hidup mengajarkan kita, bahwa dalam setiap kesalahan selalu ada pelajaran. Dalam setiap teguran selalu ada cinta darinya. Tinggal bagaimana kita memilih, tetap terjatuh atau bangkit dan kembali.